Mbak Tias, Mbak Ida, sama Mas Indra. Terdengar suara saya ya? Jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya, makasih. Baik. Maaf, saya beberapa minggu ini nggak bisa ngasih kuliah karena waktunya bertabrakan terus dengan rapat. Ini aja baru pulang rapat, jadi nggak apa-apa. Jadi sambil nunggu yang lain, 2 orang, kita lanjutkan ya kuliah tentang penyelesaian sengketa medis. Jadi yang sekarang saya akan melanjutkan tentang ini, apa namanya, cara penyelesaian sengketa ya. Jadi begini, di dalam pelayanan medis itu dikenal ada aspek perdataannya ya. Jadi dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu disebutkan begini. Ya, pasal 77. Setiap penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan. Nah, ya dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ya jadi pasal 77 Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu menyebutkan gini. Jadi kalau ada orang dirugikan oleh tenaga kesehatan karena kelalaian, nah ini karena kelalaian, ya dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi kata-kata dapat meminta ya itu berarti tergantung bagi pasien yang dirugikan. Misalnya pasien itu ternyata penyakit biasa tetapi ya diduga oleh tenaga kesehatan atau rumah sakit ini terpapar COVID misalnya. Nah, padahal tidak COVID. Nah, ya, ini pasien bisa minta tuntutan ganti rugi. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi sangat hati-hati. Sekarang ini marak, saya selalu diminta pendapatnya. Ini baru tadi pagi ada WA dari rumah sakit ke saya. Bukan pasien dengan rumah sakitnya lapor sama-sama. Jadi diduga itu COVID, ternyata tidak COVID ya. Nah, hasil swabnya begitu. Nah, tetapi yang dimaksud dengan sini saya tidak akan menyangkutkan ke sana. Tapi yang jelas begini, andai kata ada yang dirugikan dalam pelayanan kesehatan, ya akibat kesalahan atau kelalaian, maka si pasien atau keluarganya dapat meminta ganti kerugian. Pasal 68 Undang-Undang Kesehatan juga sama. Jadi Undang-Undang Tenaga Kesehatan dengan Undang-Undang Kesehatan itu menyebutkan bahwa rumah sakit atau tenaga kesehatan bisa dituntut ganti kerugian. Nah, kalau ganti kerugian berarti ini aspeknya perdata, bukan aspek pidana, ya. Jadi aspek perdata. Kenapa aspek perdata? Karena yang diminta itu adalah ganti rugi, tentunya ini pembayaran sejumlah uang, ya, bukan hukuman badan. Nah, jadi di sini ganti ruginya itu berdasarkan ketentuan hukum perdata, bukan hukum pidana. Ya, nanti hukum pidana saya ceritakan lagi. Jadi sudah tegas di dalam Undang-Undang Kesehatan itu apabila pasien dirugikan itu kewajibannya rumah sakit atau tenaga kesehatan harus mengganti. Ya, ini peraturannya. Tetapi begini saudara ya, di dalam pasal 77 dengan 68 Undang-Undang Kesehatan itu memang mengatur soal tuntutan ganti rugi berdasarkan hukum perdata, ya. Tetapi di dalam pasal 78 Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan sendiri sama Undang-Undang Rumah Sakit, ya, Undang-Undang Kesehatan pasal 29, Undang-Undang Rumah Sakit pasal 60F itu menyebutkan begini, ya. Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian, ya diduga melakukan kelalaian dalam hal menjalankan profesinya. Jadi sekali lagi saya ulangi, dalam hal menjalankan profesinya. Jadi kalau menjalankan profesinya apa? Berarti si tenaga kesehatan itu ketika melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien. Ya, jadi kalau dia ketemu di pasar, ketemu di jalan, ketemu di gang rumah sakit, tapi bukan dalam rangka melaksanakan profesi itu bukan. Nah, menyebabkan kerugian kepada pasien atau penerima pelayanan kesehatan, ya sekali lagi ukurannya dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, menyebabkan kerugian kepada penerima kesehatan atau pasien. Perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi. Nah, ya. Jadi ini ada
semacam isyarat atau warning dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Kesehatan maupun Undang-Undang Rumah Sakit. Ya, jadi kalau ada seorang tenaga kesehatan, perawat, bidan, saya masukkan dokter aja juga, yang melakukan kesalahan dalam menjalankan profesi atau pelayanan kesehatan, ya, dan merugikan pasien, terlebih dahulu harus. Nah, di sini ada kata-kata apa? Harus. Harus sama dengan wajib. Artinya apa? Jangan buru-buru lapor polisi, jangan buru-buru melaporkan, menggugat ke pengadilan, tetapi terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi atau jalur di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, artinya memberi suatu pilihan atau keleluasaan kepada para pihak untuk menyelesaikannya secara damai. Ini penting. Ya, jadi nanti saudara, terutama yang bekerja di rumah sakit, kalau ada sengketa gini, tawarkan namanya mediasi. Ya, tujuannya apa? Supaya selesainya itu tidak seperti berurusan dengan pengadilan, dengan kepolisian. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan diselesaikan secara mediasi ini bisa tuntas. Karena mediasi itu intinya bukan menang atau kalah, tapi win-win solution. Artinya misalnya begini, ada pasien diduga, ya, ada tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dan terbukti, ya, terbukti itu kelalaiannya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Siapa membuktikan? Membuktikan misalnya kesejawatan atau di situ ada tim ahli yang di dalam rumah sakit itu sendiri, ya, menilai, oh benar ini perawat ini salah, ya. Bukan pengadilan yang memutuskan, tetapi dengan sukarela perawat mengakui kesalahan dan pasien pun menerima kesalahan itu. Bagaimana kalau kita mediasi? Nah, ini undang-undang memerintahkan. Jadi artinya, ya, sekali lagi saya katakan, baik undang-undang kesehatan yang paling tinggi, undang-undang rumah sakit juga yang sejajar, dan undang-undang tenaga kesehatan itu menginginkan kalau ada sengketa itu diselesaikan dulu secara damai atau mediasi. Ya, nah ini, tapi ini tidak diatur dalam undang-undang praktek kedokteran atau undang-undang keperawatan. Nah, tetapi bukan berarti tidak diatur undang-undang praktek kedokteran dan undang-undang praktek keperawatan atau undang-undang praktek kebidanan, itu berarti tidak bisa digunakan. Bisa, karena apa? Undang-undang kesehatan yang melingkupi semua, ya, tenaga kesehatan, baik tenaga medisnya maupun tenaga keperawatan, tenaga kebidanan dan lain-lain, yang penting terjadinya di rumah sakit dalam menjalankan profesi harus melalui mediasi. Ini kata-kata harus ini, ya. Jadi supaya saudara paham bahwa penyelesaian ini tidak harus melalui pengadilan atau melalui tuntutan pidana. Ya, ini pesan undang-undang. Baik, saya lakukan, ya. Jadi udah jelas. Kalau ganti ruginya perdata itu dapat dituntut secara hukum keperdataan, kalau di sini penyelesaiannya secara mediasi. Ya. Nah, mediasi ya begini. Mediasi itu gimana caranya? Ya, misalnya ini pihak rumah sakit, sebelah kanan saya ini, sebelah kiri saya ini pihak pasien atau keluarga pasien. Harus ada namanya mediator. Mediatornya siapa? Nah, mediatornya itu harus orang yang paham terhadap persoalan seluk-beluk rumah sakit. Satu. Yang kedua, harus paham tentang hukum kesehatan. Nah, di Lampung ini yang punya sertifikat mediator hukum kesehatan yang sepengetahuan saya baru 3. Dokter Asep, saya, sama Dokter Aulia. Ya, itu sepengetahuan saya yang khusus hukum kesehatan. Nah, jadi mediator itu gunanya apa? Nah, disinilah mendamaikan antara kedua belah pihak. Rumah sakitnya juga harus mengerti persoalan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya. Si pasien juga harus paham kejadian ini. Ya, jadi ini penting. Nah, tujuannya apa supaya diselesaikan ini? Tadi saya katakan ada win-win solution, ada penyelesaian secara sama-sama menang, sama-sama kalah. Di sini tidak ada. Nah, di sini fungsi mediator harus aktif. Mediator tidak boleh memihak ke sini, tidak boleh memihak ke sini. Tidak boleh memihak ke rumah sakit, tidak boleh memihak ke
pasien. Nah, tetapi mediator itu menengahi. Menengahi itu begini. Pasien misalnya, oh udah tahu nih, ya, ada akibat cacatnya pasien. Kemudian dia memperhitungkan dengan apa namanya sejumlah uang. Oh ini harus diganti misalnya 100 juta misalnya, ya kan? Nah ini ditawarkan, ya ditawarkan ini mintanya 100 juta. Tapi rumah sakit sanggupnya misalnya 50 juta misalnya, ya. Ini nggak terus apa namanya deal-dealan. Nah ini fungsi mediator. Harus bisa meyakinkan ke sini, harus bisa meyakinkan ke sini. Disinilah letaknya penyelesaian secara damai itu apa? Ya, andai kata putus di situ yang tadinya mintanya rumah sakit 50 juta, kemudian pasien 100 juta, ternyata ketemunya 75 juta. Ya, yang sini ngalah, tapi ketemu. Nah, andai kata sudah ada titik temu dan sepakat ya, tapi itu biasanya berjalan alot. Lama biasanya ya. Nah, biasanya alot. Kalau itu sudah sepakat 75 juta, dibuatlah namanya akta perdamaian. Nah, kalau sudah damai, dibuat akta perdamaian, diketahui oleh beberapa pihak, tidak boleh menuntut kembali dengan alasan kasus yang sama. Itu ya, perlu dipahami ya. Jadi kalau sudah terjadi suatu perdamaian, sudah ditandatangani oleh para pihak, ya, dengan jumlah yang disepakati, itu kewajiban pihak yang menuntut atau terutama pasien, baik rumah sakit juga, tidak boleh menuntut secara hukum kembali terhadap kasus yang sama. Nah, ini intinya ya. Kecuali perdamaiannya ada penipuan atau ada paksaan. Nah, ya, kecuali itu. Tapi kalau tidak ada penipuan, tidak ada paksaan, ya boleh harus itu dilakukan. Jadi putusan perdamaian itu apa? Kekuatannya sama dengan putusan hakim. Nah, jadi itu dikunci nanti di situ. Andai setelah ada perdamaian ini, pihak pertama maupun pihak kedua tidak akan menuntut secara hukum baik perdata maupun pidana. Nah, Pak, tahu-tahu ada yang ikut-ikutan pihak ketiga, dia nggak bisa karena dia bukan pihak dalam perjanjian. Misalnya, ada orang tiba-tiba datang mengaku keluarganya, Pak, ini kan nggak sepengetahuan siapa, nggak sepengetahuan saya mengadakan penandatanganan ini. Itu wajib hukumnya untuk diusir lah, kira-kira begitu ya, karena dia bukan pihak. Ya terus dia cawe-cawe kalau bahasa Jawa, saya mau ikut ini nggak bisa karena dia bukan pihak. Ya, nah makanya pihak satu harus jelas dulu pasien itu siapa, keluarganya mau siapa. Dan yang perlu lagi harus diketahui oleh saksi. Jadi dalam akta perdamaian nanti saksi dari pihak keluarga pasien siapa, saksi dari rumah sakit itu siapa. Nah, saksi itu harus dua, tidak boleh satu. Jadi kedua belah pihak sebagai saksi. Karena kalau saksi satu itu bukan saksi. Dalam bahasa hukum itu ada namanya unus testis, nulus testis ya. Satu saksi bukan saksi. Nah, setelah dibuat itu, setelah lagi ditandatangani, ya, kemudian diketahui oleh mediatornya, dan itu merupakan kekuatan bukti yang otentik bahwa telah terjadi suatu penyelesaian kasus dengan cara perdamaian. Nah, ini penyelesaian sengketa medik salah satunya begitu, ya. Nah, apakah semulus itu, Pak? Enggak, pasti enggak. Karena di era sekarang itu ya tahu sendiri saudara, pasien ya bisa cari-cari rumah sakit bisa bertahan. Tapi intinya sekali lagi ini adalah penyelesaian yang ditawarkan oleh undang-undang supaya apa? Kasus yang terjadi di rumah sakit dengan pasien ini tidak terlalu berkepanjangan. Prosesnya cepat, tidak melibatkan siapa-siapa, urusannya tidak ribet seperti di kepolisian, di kejaksaan, apalagi nanti sampai pengadilan. Nah, ini ruwet. Tapi kalau cukup ini saja, cukup antara kedua pihak, antara siapa? Keluarga pasien dan pihak rumah sakit. Nah, ini suatu penyelesaian yang sangat disarankan dalam kasus-kasus di dalam pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit. Sangat disarankan. Ya, karena undang-undangnya begitu. Ya. Nah, tetapi mungkin saudara tanya, bagaimana Pak?
Kalau misalnya ada upaya perdamaian, tapi sebelum damai, kok sudah lapor polisi dulu. Nah, ini ya, ini ada, ya. Nah, jadi supaya nanti kalau saudara jadi pengacara atau tugas di rumah sakit, ya, ketika dia sudah lapor polisi, kok dia sadar pengen damai. Nah, ini ada satu persoalan lagi. Nah, ini harus diinformasikan ke penyidik. Kalau masih penyelidikan, dia laporkan, Pak, kami ternyata sudah mau damai. Ya sudah, karena undang-undangnya mengatakan bahwa harus terlebih dahulu diselesaikan secara damai. Meskipun di undang-undang pidananya tidak mengatakan begitu, tapi undang-undang rumah sakit, undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang kesehatan mengatakan harus terlebih dahulu secara damai. Nah, baik pidana maupun perdata, ya, saudara gitu. Ini perlu saudara pahami, perlu saudara ketahui, karena kasus di rumah sakit itu semakin hari, ya, saya tidak lihat ini ada COVID, semakin semarak ternyata ya, apalagi ada COVID ini menyangkanya yang tidak, ya, itu. Kemudian yang kedua, saudara, ini yang perlu perhatikan juga, ya, ketika mengadakan upaya perdamaian dengan cara mediasi ini, ya, yang harus hadir siapa tadi saya katakan pasien, ya, boleh didampingi oleh kuasa hukum, ya, rumah sakit juga boleh didampingi oleh kuasa hukum, tetapi kuasa hukum tidak boleh mempengaruhi pendirian pasien atau pendirian rumah sakit. Ini penting. Ya, jadi kalau dia nanti di sini, ini misalnya kuasa hukumnya di sini, ya, ini juga ini kuasa hukum di sini, di rumah sakit ini pasien, tidak boleh apa yang keinginan pasien sesungguhnya dirubah-rubah oleh siapa? Penasihat hukum. Nanti bubrah lagi. Kasihan pasiennya. Ya, jadi seorang penasihat hukumnya juga harus paham bahwa keinginan pasien itu yang apa yang dimasukkan justru harus diselesaikan. Nah, ini ya. Jadi saudara lihat saja, duduknya mediator ada di tengah-tengah. Ya, jadi di sini kedudukannya seimbang, rumah sakit tidak terlalu tinggi, pasien juga tidak tidak terlalu rendah. Jadi di sini ada unsur kesamaan, ada yang namanya kesederajatan. Lebih santai, lebih rileks. Yang penting apa? Emosinya terkendali. Ya, kalau bahaya tidak terkendali emosinya. Kalau mediasi harus terkendali ya, tidak boleh aduh saya harus selesaikan diri, nggak boleh ya itu. Nah, inilah saudara ya, salah satu penyelesaian yang tadi disebutkan di sini itu melalui mediasi ya. Jadi penyelesaian sengketa medis ya, selain dengan cara hukum, undang-undang memerintahkan. Kalau kata-kata memerintahkan, mewajibkan atau mengharuskan itu ada namanya mediasi. Nah, ya. Ini kalau melalui mediasi. Tapi kalau sekarang, ya, di luar mediasi kita lihat. Jadi kuliah saya singkat aja ini ya. Jadi gini, ini khusus untuk dokter. Jadi apabila pasien dirugikan oleh tenaga medis itu kan kemarin saya bilang di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, terutama pasal 66 ini ya, itu menyebutkan begini. Setiap orang atau badan hukum yang mengetahui secara langsung, lihat, mengetahui secara langsung atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dapat mengadukan secara tertulis kepada siapa? MK DKI, Majelis Kehormatan apa kemarin MK DKI itu? Masih ingat? Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Ya, ini ada di Jakarta. Ya. Jadi apa? Setiap orang atau badan atau misalnya badan itu apa ya? Badan hukum yang mengetahuinya harus langsung atau berkepentingan atau kepentingannya dirugikan. Misalnya saya punya anak, punya istri, kepentingan keluarganya dirugikan atas tindakan dokter, dapat mengadukan. Jadi yang mengadukan bukan hanya pasien secara langsung, tapi kepentingannya orang lain yang merasa dirugikan bisa melakukan pengaduan. Caranya bagaimana? Tertulis. Nah, bukan lisan. Ada belangkonya di situ. Nah, pertanyaannya lagi, Pak, bagaimana kalau orangnya tidak bisa, tidak paham ini, apa harus secara tertulis?
prinsipnya tertera tertulis, tapi bisa dibantu oleh orang lain. Nah, kata-katanya setiap orang, berarti siapa saja boleh. Asal kepentingannya dirugikan. Dan dia mengetahui secara langsung. Jadi kalau begitu, apa harus pasien? Tidak. Jadi orang lain juga bisa. Karena kita setiap orang yang mengetahui secara langsung atau kepentingannya dirugikan. Jadi kesimpulannya, bisa pasien, bisa keluarga pasien, atau saya punya staf, ya, punya anak buah, kemudian dirugikan oleh rumah sakit, saya punya kepentingan terhadap pasien itu, bisa mengadukan. Nah, ini harus hati-hati, ya. Jadi rumah sakit harus hati-hati ini, dokter terutama. Apa yang harus dipenuhi pengaduannya? Identitas, namanya, alamat praktek dokternya di mana. Identitas siapa? Ya identitas yang diadukan. Misalnya dokter A, ya, namanya. Alamat prakteknya di mana? Misalnya di Jalan Diponegoro nomor sekian sekian sekian. Dan waktu tindakan dilakukan itu pukul berapa, jam berapa, apa yang dilakukan, atau dia prakteknya di rumah sakit A, ya, yang dilakukan tindakannya apa, ini sudah dideskripsikan. Ada belangkonya, itu ada. Saudara bisa download di website MKDKI. Bisa di-download itu. Ya, bisa dilihat. Nah, jadi di situ. Jadi sekali lagi yang di MKDKI ini caranya harus secara lisan oleh siapa? Oleh setiap orang atau badan hukum yang mengetahui secara langsung atau yang berkepentingan. Ya, kepentingannya dirugikan. Nah, dan secara tertulis. Pengaduannya muatannya ini. Saya punya belangkonya ya, tapi saudara bisa download. Nah, pengaduan dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 itu, ya, pengaduan yang pada ayat 1 dan ayat 2 ini, saudara sekalian, ya, ini tidak menghilangkan. Nah, coba ya, tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya tindak pidana kepada yang berwenang atau menggugat ke pengadilan secara perdata. Nah, jadi artinya gini, ya, tolong didengar ini. Walaupun dokter itu diajukan ke MKDKI, tapi orang ini, orang yang tadi merasa dirugikan, tetap lapor polisi, tetap menggugat ke pengadilan. Ternyata oleh undang-undang kesehatan, undang-undang praktek kedokteran, ayat 3-nya itu diizinkan, artinya apa? Tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melapor adanya dugaan tindak pidana kepada polisi, ya, atau menggugat ganti kerugian kepada pengadilan. Nah, ini yang penting, ya. Jadi artinya apa? Walaupun diadukan ke MKDKI, ternyata tidak menutup kemungkinan diberi kebebasan kepada siapa? Pasien atau pihak yang dirugikan untuk melapor kepada pihak kepolisian apabila itu menyangkut tindak pidana dan menggugat ke pengadilan apabila itu mengandung unsur perdata. Kalau begitu berat ya, dokter jangan dikira, oh ini sudah di MKDKI. Enggak, bisa berjalan bareng. Karena saya pernah menangani. Di MKDKI jalan, di kepolisiannya jalan. Nah, ya. Tapi saya belum dengar kalau yang di pasal 66 ini berlaku untuk perawat dan bidan. Nah, ya, karena apa? Majelis kehormatan untuk perawat dan bidan itu belum ada yang di ini, ya, itu. Nah, jadi saya rasa saudara harus pahami bahwa tindak pidana kepada dokter, walaupun diajukan secara khusus ke MKDKI, tetap itu bisa dilakukan. Ya, ini ada 3 ayat pasal 66. Ini saya ulangi. Ya, jadi prinsipnya itu. Nah, kemudian kita lihat. Ya, pengaduan tadi kan sudah ya. Identitas pengadu siapa? Nah, pengadunya harus jelas. Misalnya nama saya, ya, nama lengkap, tempat terus nama dan alamat tempat praktek ini ya. Dokter serta waktu tindakan tadi sudah. Nah, yang penting lagi alasan pengaduannya apa? Harus jelas. Ya kan? Alasan pengaduan. Nah, ya.
Jadi harus jelas nih alasannya apa. Oh, ini terjadi suatu kerugian ketika saya dilakukan diagnosis adalah sesak napas ya. Tapi dokter tidak memerintahkan untuk mengadakan ini lanjutan misalnya. Tapi terjadi suatu hal yang lain tidak dikehendaki. Nah, nanti saudara baca aja lah ya di ini. Ada. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, putusan MK DKI apa putusannya? Ya. Jadi begini saudara ya. Ini yang di MK DKI dulu, belum ke masalah hukum. Ke Majelis Kehormatan dokter tadi ya, disiplin kedokteran Indonesia. Jadi gini ya, MK DKI itu hanya memeriksa tentang disiplin. Disiplin itu bukan berarti saya masuk jam 8 pulang jam 9, bukan. Disiplin itu apa? Masalah keilmuan. Ya, jadi kalau misalnya dokter di rumah sakit A dengan kelas yang sama, dia masih pakai cara-cara yang sudah tidak update dengan rumah sakit yang lain, itu berarti keilmuannya dilakukan. Atau dokter sama-sama ya praktek pribadi sudah tidak pakai alat itu, tetapi dokter itu masih pakai alat itu. Nah, itu namanya sudah tidak update. Ya, sehingga merugikan pasien, kira-kira begitu. Nah, keputusan MK DKI, saudara, setelah diperiksa itu, keputusan MK DKI mengikat dokter dan Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, ya, jadi mengikat kepada siapa? Mengikat kepada dokter. Jadi dokter misalnya diputus, nanti kita lihat putusannya ya. Dan Konsil Kedokteran Indonesia. Konsil Kedokteran Indonesia itu apa? Ini adalah suatu lembaga yang membawahi tentang urusan kedokteran. Konsil keperawatan juga ada. Jadi yang sudah ada itu konsil itu baru 2, saudara. Konsil kedokteran dan konsil keperawatan. Konsil kebidanan saya belum pernah dengar. Karena kebidanan jadi satu dengan tenaga kesehatan, namanya keperawatan dan yang lain-lain di situ. Belum ada. Nah, itu konsil tenaga kesehatan itu belum jalan seperti kedokteran. Tapi kalau konsil kedokteran karena dari tahun 2004 sudah ada undang-undangnya, jadi sekarang sudah jalan, sudah biasa. Ya, mengikat kepada siapa? Mengikat kepada dokter. Keputusannya dapat berupa apa? Keputusan dapat berupa ya dinyatakan tidak bersalah. Nah, atau pemberian sanksi disiplin. Jadi bukan berarti diajukan ke MK DKI terus dinyatakan salah, enggak juga. Bisa dinyatakan tidak bersalah. Siapa yang memeriksa? Tentunya yang memeriksa di MK DKI itu adalah tim ahli, dokter-dokter ahli, kolegium, persatuan, ya, dokter-dokter. Tidak ada sarjana hukumnya di situ, nggak ada polisinya, nggak ada jaksanya, nggak ada hakimnya, ya nggak ada namanya seorang ahli hukum, ya. Jadi bisa menyatakan oh, ini tidak salah, udah pas ilmunya. Atau pemberian sanksi disiplin. Nah, jadi 2 ya, dinyatakan salah dan dinyatakan bersalah, pemberian disiplin. Nah, sanksi disiplinnya itu apa? Bisa berupa peringatan tertulis, ya jadi diperingatkan tapi tertulis. Ya, supaya tidak berbuat sekali begitu lagi, peringatan tertulis. Atau bisa rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi dan surat izin praktek. Nah, ini ya. Jadi sanksinya ternyata dia seorang dokter itu salah dan diperiksa. Pertama, peringatan tertulis. Jadi tidak ada peringatan lisan ya. Rekomendasi pencabutan STR dan SIP. Coba saudara lihat. Kata-kata merekomendasi berarti MK DKI yang nyabut atau siapa yang mencabut? Kalau rekomendasi itu dia yang mencabut atau bukan? Bukan, Pak. Bukan ya. Jadi saya misalnya merekomendasi Pak Rohim untuk membeli rokok. Saya rekomendasi saja, tapi belum tentu saya memerintahkan. Tapi rekomendasi. Tapi rekomendasi ini jadi pertimbangan. Siapa yang mengeluarkan STR? Kalau dokter? Konsil kedokteran. Konsil kedokteran. Konsil, Pak. Konsil kedokteran. Yang mengeluarkan SIP? Perizinan, Pak. Iya, siapa? Siapa? Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ya. Jadi dari MK DKI nanti memberikan surat Dinas perizinan, Pak. Dinas perizinan, Pak.
Ya, tapi di dinas kesehatan, ya. Ini, jadi memberikan ke dinas kesehatan kota atau kabupaten yang mengeluarkan surat. Bukan dinas kesehatan sekarang, Pak. Kemana? Ya, teruskan siapa tadi yang Mbak Tias ya? Gimana? Silakan gimana tadi? Dinas perizinan sekarang, Pak. Nggak di Ya. dinkes lagi sekarang, Pak. Ya, di dinas perizinan, ya. Tapi maksudnya begini, maksud saya ya, di dalam undang-undang lama itu tembusannya tetap diberikan ke dinas kesehatan. Karena apa? Dinas yang melingkupi seluruh aktivitas dokter, baik yang ada di kota maupun yang ada di kabupaten. Nah, karena sekarang surat izin itu satu atap, ya SSO itu kan semua sekarang satu, ya, yang model satu itu. Tapi tetap rekomendasinya itu juga diberikan kepada siapa? Dinas. Karena apa? Kepala dinasnya harus tahu, oh ini ada kelakuan dokter yang mendapatkan sanksi dari siapa? MKDKI. Ya. Jadi saya tanya dulu, SIP itu sebelum diajukan juga harus mendapatkan rekomendasi dari siapa? Dari dinas dapat nggak? Atau dari organisasi profesi? Dapat nggak? Dapat, Pak. Dapat. Ya, jadi perizinan yang sekarang tidak mungkin mengeluarkan suatu izin tanpa adanya rekomendasi dari dinas. Karena dokter itu kan yang tahu seluk-beluknya itu kan sebenarnya dia bernaungnya di dinas itu. Ya, misalnya dokter rumah sakit A, itu kan dia juga tetap sebagai PNS-nya itu ada di dinas. Nah, situ ya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, rekomendasi itu sifatnya rekomendasi itu artinya memberi rekomen. Tapi setengahnya rekomendasi ini wajib. Misalnya saudara mau masuk sekolah S3 nanti ya, minta rekomendasi Pak Fakih, minta rekomendasi Pak Akib, minta rekomendasi Prof. Narto. Rekomendasi di situ sifatnya wajib, bukan ini karena syaratnya minta rekomendasi. Nah, tapi kalau di sini adalah rekomendasi justru untuk memberikan suatu sanksi. Ya, itu. Bayangkan STR-nya bisa dicabut, SIP-nya bisa dicabut. Kalau STR-nya dicabut, SIP-nya dicabut, berarti bagaimana? Bisa praktek nggak? Nggak bisa. Nggak usah SIP-nya, STR-nya dicabut aja, nggak bisa praktek. Ya. Kalau SIP masih dicabut, masih punya STR, bisa tahun depan. Nah, tapi kalau STR, surat tanda registrasi itu nyawanya dokter. Ya, makanya kan saya punya itu website dokter. Kalau Anda mau melihat seorang dokter itu abal-abal atau tidak, lihat STR-nya sampai kapan berlakunya. Tapi dokter sekarang nggak akan yang berani, karena STR harus diperpanjang. Kalau nggak ketahuan, ya lewat saja 1 bulan, lewat saja 2 bulan, berarti dia tidak punya SIM, tidak punya legalitas untuk melakukan praktek. Jadi secara otomatis STR habis, SIP habis, udah pasti itu, ya begitu ketatnya gitu ya. Nah ini ya, itu yang ketiga saudara ya. Kemudian yang keempat, sanksinya itu bisa kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran. Nah ini karena ilmunya kurang, saudara percaya nggak ada dokter disuruh sekolah lagi? Ada putusannya itu. Ya, ada dokter yang sudah tidak update, dokter umum, ya suruh ikut pendidikan pelatihan di institusi pendidikan kedokteran. Nah itu kan berarti seorang dokter nggak ngikuti perkembangan ilmu pengetahuan, dan sebetulnya sanksi ini lebih malu. Masa suruh sekolah lagi, dokter harus sekolah lagi, kan berarti ini lebih repot sebetulnya ya. Karena apa? Ya disuruh sekolah, coba bayangkan. Ya, ada itu pernah. Karena begitu diperiksa oleh MKDKI, ilmunya sudah tidak update lagi. Nah, ini sangat memalukan sebetulnya pada dokter seorang gitu ya. Tapi yakin dokter sekarang tidak demikian. Nah, ini ya keputusan siapa? MKDKI ya. Kalau seorang dokter, terutama dokter bukan tenaga kesehatan ya, melanggar tentang disiplin keilmuan, ya itu.
Nah, sekarang pemeriksaan MKDKI bagaimana? Kita lihat. MKDKI itu memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan tadi saya katakan disiplin. Nah, ya tentang disiplin dokter. Disiplin itu apa? Disiplin dokter maksudnya adalah penegakan atau penerapan keilmuan dalam melayani pasien. Nah, sekali lagi ya, saya ulangi ya, supaya saudara paham. Disiplinnya itu apa? Adalah penegakan atau penerapan ilmunya dalam melayani pasien. Jadi, saudara sekalian, dokter khususnya atau tenaga kesehatan pada umumnya, dalam melayani pasien itu pasti pakai ilmu, nggak mungkin. Pasti pakai ilmu. Ilmunya siapa? Ya ilmunya dokter itu. Ya, jadi ilmu yang dilihat. Dan ilmu ini tidak bisa terjangkau oleh orang lain, nggak bisa. Siapa yang menilai ilmu itu diterapkan atau tidak? Ya ahlinya, bukan sarjana hukum, bukan hakim, bukan jaksa, bukan polisi, bukan pengacara. Dia tidak akan tahu. Ya, jadi yang menerapkan ilmu keperawatan, ya senior perawat yang tahu. Yang menerapkan ilmu kebidanan, dia itu. Ya, siapa yang menerapkan keilmuan kedokteran? Ya dokter-dokter. Ya, jadi menegakkan keilmuan artinya apa? Standar-standar keilmuannya itu yang diterapkan. Nah, ya. Jadi sebetulnya pemeriksaan di sini adalah ya, kalau kita pahami sangat-sangat khusus ya, penerapan keilmuan. Misalnya ya, akan melakukan suatu tindakan operasi. Nah, ilmu-ilmu bedah itu yang dipakai. Bagaimana pra-operasi ya atau pra-anestesi, pasca anestesi, waktu operasi sampai post operations. Itu semua standar itu yang dilihat itu, bukan yang lain. Ya, kedisiplinan ilmu itu yang dilihat atau penegakan penerapan standar-standar itu. Andai kata standar itu dilakukan, ya kemarin kan sudah saya katakan, sudah benar, sudah diikuti, sudah sesuai dengan prosedur, tetapi pasiennya fatal atau secara ekstrim pasiennya meninggal, ingat, itu malpraktek apa bukan? Malpraktek atau bukan? Standarnya diikuti, keilmuannya diikuti, pasiennya meninggal. Bukan, Pak. Bukan ya? Bukan, Pak. Udah. Ya bukan, gitu aja ya. Jawabnya bukan gitu aja. Kemarin sudah. Karena ada risiko medis, ada yang namanya risiko medis, ada yang namanya adverse event, kemarin saya terangkan. Kemudian ada lagi yang namanya komplikasi penyakit pasien yang sangat kompleks. Itu bisa, ya. Perlu diingat, ya. Tapi kalau penerapan ada salah satu komponen yang tidak diikuti, ya, meskipun pasiennya itu sembuh, pasiennya terus lari-lari, itu juga dikatakan malpraktek atau bukan? Ada salah satu komponen standarnya tidak diikuti, tapi pasiennya sembuh. Malpraktek apa bukan? Masih bingung ya, kemarin kok udah dikasih tahu. Udah lupa ya, kuliah udah terlalu lama sih. Gimana? Malpraktek bukan, Jihan? Iya, Pak, malpraktek. 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 Karena apa? Malpraktek itu praktek yang tidak baik. Tidak baiknya apa? Salah satu komponen tidak diikuti itu tidak baik. Saya misalnya ya datang ke sebuah, jangan saya analogikan gini, jangan ke rumah sakit lah. Saya datang ke sebuah bengkel mobil, ya. Mobil itu disiplin SOP-nya, begitu dia mau servis, semua komponen-komponen harus mati, misalnya mesin. Jangan sampai start mesin itu hidup. Itu salah satu. Ya, itu satu. Kedua, untuk melakukan pembukaan skrup baut harus diposisikan dulu yang namanya alatnya. Nah, itu SOP. Tapi kalau mesin ya, walaupun itu hidup terus apinya meledak, kan bisa diganti beli mobil baru. Tapi kalau ini kan nggak bisa.
Ya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, disiplin dokter maksudnya adalah disiplin penegakan penerapan keilmuan dalam melayani pasien. Penerapan keilmuan erat kaitannya dengan SOP atau standar profesi. Nah, itu yang dinilai. Ya. Oke, kita lihat lagi ya yang ketiga. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika. Nah, ini ya, lihat. Bukan pelanggaran disiplin. Ya, bila dalam pemeriksaan ternyata ditemukan pelanggaran etika oleh MKDKI, ya, sekali lagi bukan pelanggaran disiplin, bukan pelanggaran SOP, maka MKDKI itu meneruskan pengaduan itu kepada organisasi profesi. Nah, jadi kesimpulannya saudara, MKDKI itu hanya memeriksa tentang disiplin dokter tentang penerapan keilmuan, bukan memeriksa tentang yang namanya etika. Nah, etika diteruskan kepada siapa? Itu tadi disebutkan tadi dalam poin 3. Etika oleh MKDKI diteruskan kepada organisasi profesi. Organisasi profesi dokter siapa? Pasal 66 sudah jelas. Organisasi profesi dokter itu ada namanya Ikatan Dokter Indonesia atau IID. Kalau bidan itu namanya IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Kalau perawat namanya PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan sebagainya. Ya, dari kedokteran gigi sendiri. Ya, Ikatan Dokter Gigi sendiri, ya. Nah, itu. Tapi kalau dokter yang umum kemudian ini itu ke ID. Nah, ID ini nanti yang memeriksa. Ya, jadi jangan dikacaukan ya, MKDKI itu memeriksa ilmunya, standar-standarnya. Kalau ID atau Ikatan Dokter Indonesia yang ada di wilayah maupun ada di kabupaten, ya, jadi kalau ID itu gini, saudara tingkatannya, di kecamatan nggak ada, yang ada itu di kabupaten atau kota, yaitu namanya cabang. Naik sedikit itu wilayah, provinsi, ya. Kalau ke pusat, ya ID pusat, ya. Jadi itu. Nah, ini memeriksa tentang etika. Nah, jadi nanti dilarikan ke ID kabupaten atau ibu kota diperiksa. Nanti juga diteruskan ke ID wilayah. Siapa ketua ID wilayah? Lampung? Siapa? Warek 2 saudara itu, Dokter Asep itu, ya Dokter Asep itu ketua ID wilayah itu ditakutin semua sama dokter itu. Ya, jadi dia sering memeriksa etika dan biasanya kalau yang berat-berat minta bantuan saya, ya itu biasa Dokter Asep itu, ya. Nah, kesimpulannya kalau gitu pemeriksaan di MKDKI tuntaslah sudah soal keilmuan, tapi soal etika lari ke organisasi profesi yaitu ID. Etika itu apa? Ya, etika misalnya ada dokter, maaf ya, memeriksa pasien wanita ya tanpa izin suaminya, kemudian dia memeriksa sendiri, tutup kordennya tanpa izin, tanpa minta apa dulu, terus terjadi sesuatu, itu juga melanggar etika. Dokter memeriksa tidak cuci tangan di zaman sekarang itu melanggar etika. Dokter nggak usah ke zaman COVID, tidak COVID aja udah wajib pokoknya cuci tangan karena dia namanya menjaga suatu dari bebas virus itu semua, virus bakteri. Ya, itu melanggar etika. Dokter meminta tolong obat ini ditebus di apotek ini, itu melanggar etika. Kecuali obatnya nggak ada di mana-mana, tapi dokternya tahu, oh di apotek A, silakan. Tapi kalau dokter itu mengarahkan, oh laboratoriumnya di situ ya, nanti apoteknya nggak usah jauh-jauh, di sini aja. Nah, itu melanggar etika. Baca saudara Kode Etik Kedokteran tahun 2012. Kalau nggak punya nanti saya share. Ya, itu yang terbaru. Itu jelas, dokter tidak boleh dagang. Dokter tidak boleh mengarahkan suatu pengobatan atau obat-obat tertentu. Ya kan? Bahkan dokter pun tidak boleh menanyakan hal-hal yang tidak mungkin dijawab oleh pasiennya. Itu melanggar etika. Ada. Itu terhadap pasien. Nanti dokter terhadap sejawat.
Dokter tidak boleh mempromosikan tentang obat. Nah, ya jadi nggak boleh dokter itu, ini obatnya bagus, ini enggak boleh. Ada itu pelanggaran etika namanya. Ya, jadi itu salah satunya. Baik ya, jadi sudah jelas ya MKDK itu. Nah, sekarang apa namanya? Pernah di dalam apa namanya keberatan pasal 66 ini Saudara ya. Jadi makanya saya katakan begini, pasal 66 itu ya pernah dimohonkan supaya gini kira-kira ya. Dokter itu jangan dihukum, jangan apa namanya kena sanksi hukum. Karena dokter sudah merasa saya ada MKDKI, saya ada pelanggaran etika dilakukan oleh ID. Nah, pernah ini diajukan permohonannya pasal 66 ini oleh beberapa orang dokter ahli ya dan dokter umum ke Mahkamah Konstitusi supaya membatalkan pasal 66 ini. Nah, ini yang perlu diingat ya. Mereka minta dibatalkan. Tetapi apa? Mahkamah Konstitusi punya pendirian. Nggak bisa dokter, kamu ini kalau hanya diadili oleh profesimu saja. Akhirnya apa? Pasal 66 ini dikuatkan alias gugatannya itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ini putusannya nomor 14 tahun 2014. Ya, jadi dokter sudah merasa masa saya itu udah MKDKI, sudah organisasi profesi, kok saya urusannya hukum juga, hukumnya 3 lagi ya, administrasi, pidana dan perdata. Dia merasa banyak hukumannya, bukan begitu. Ya seperti saya seorang PNS, kalau saya melanggar kedisiplinan pegawai negeri, ya saya berlaku tentang undang-undang kedisiplinan pegawai negeri. Tapi kalau saya melakukan bohong sama orang, ya saya berlaku undang-undang pidana. Iya kan? Nah, dokter pengen eksklusif gitu loh. Iya nggak bisa. Nah, akhirnya sekali lagi saya katakan, pasal 66 ini tetap berlaku. Karena ada anggapan begini, kalau sudah diselesaikan di MKDKI, disuruh sekolah lagi, atau STR-nya dicabut, dianggap pidananya, perdatanya bebas. Enggak. Ini ya perlu dipahami ya. Dianggap perdata pidananya bebas, enggak. Ini. Nah, ada sebagian menganggap begitu. Oh, saya kan sudah diadili di MKDKI. Enggak, bukan begitu. Nah, ya jadi ini pasal ini tetap dikuatkan. Ini diajukan tahun 2014 ya. Oleh siapa? Ini namanya Agung Saputra, spesialis apa namanya? Itu anestesi. Anestesi, kemudian oleh ini bedah onkologi, oleh seorang obgyn, oleh ini Bu Eva ini, saya kenal ini orang ini, ya. Nah, tetapi itu tidak dikabulkan. Ya, ini pernah terjadi begitu. Ini polemiknya ya. Jadi saudara bisa memahami ya, penyelesaian sengketa medis pertama bisa dengan cara perdata dulu, ganti rugi, itu yang ada di Undang-Undang Tenaga Kesehatan, ya. Kemudian dengan cara mediasi, kemudian tidak memutuskan secara MKDKI atau hukum. Nah, ini dulu. Nah, jadi 3 jenis pengaduan ini, pelanggaran disiplin tadi MKDKI, pelanggaran etika organisasi profesi, baru nanti kita bicarakan kalau pelanggaran hukum kepada siapa? Perdata, pidana, dan administrasi negara. 2 ini sudah kita bicarakan, ya. Jadi secara disiplin MKDKI kepada MKDKI itu adanya di Jakarta. Ya, saya pernah menangani salah satu rumah sakit, tapi maaf tidak saya sebutkan rumah sakitnya, nggak enak. Ya, seorang dokter ahli di bidang ahli anak itu diadukan ke MKDKI sama dokter syaraf. Ya, tapi alhamdulillah kemudian saya coba meskipun tidak dalam ilmu kedokteran saya meyakinkan ke MKDKI bersama organisasi profesi yang ada, akhirnya dinyatakan beliau itu tidak menyalahi standar profesi. Nah, itu pernah itu terjadi di Lampung 2 kali saya diminta bantuannya. Ya, kalau yang melanggar etika sering, ya. Sering, banyak ini.
Cuman ini dirahasiakan biasanya. Ya. Jadi putusannya tidak dipublikasi. Ya, karena ada yang kurang etis juga kadang-kadang, karena dokter juga ada yang balapan dengan dokter lain, kira-kira begitulah. Ya, saya buka di sini dalam jarak tidak sampai 10 meter sudah ada dokter lagi di situ. Itu sebetulnya jaraknya juga diatur, karena melanggar etika. Ya. Jadi seperti dulu gini ya, waktu zaman saya, franchise itu baru-barunya muncul, KFC, McD segala macam. Itu kalau sudah ada franchise satu di situ McDonald ya, KFC-nya nggak boleh jejer dulu. Tapi kalau sekarang kan enggak. KFC dengan McD itu kan deketan. Ya kan? Kalau dulu nggak boleh. Ya kan? Jadi nggak boleh dong saya dagang pecel lele di sini sebelah saja kok pecel lele. Nah, itu aslinya nggak boleh. Ada etika lah kira-kira gitu. Tapi sekarang kan nggak bisa lagi. Ya. Indomaret jajaran dengan siapa? Apa itu satu lagi tokonya? Selain Indomaret itu apa yang lain? Alfamart, Pak. Alfamart, Pak. Alfamart kan jajaran. Itu jajaran tuh sama-sama, itu jualannya sama, isinya sama. Kok beli gula di Indomaret lebih murah dibandingkan dengan Alfamart. Selisihnya misalnya Rp100. Orang lari ke Alfamart. Lebih murah. Tetapi ketika saudara beli susu Indomel yang kaleng, di Indomaret lebih mahal dibandingkan dengan di Alfamart. Ternyata siapa? Pemiliknya sama. Paham nggak? Jadi itu ilmu dagang. Nah, dulu itu tidak boleh pendekatan gitu, karena dulu masih, ya kalau sekarang nggak bisa lagi. Saudara mau jualan online baju, ya saya selaku orang jual juga boleh, nggak ada masalah. Nah, jadi gini ya, ini yang kita lihat nanti pelanggaran hukum, perdata, pidana, dan administrasi negara. Ini jam berapa? Oh, jam 3. Aduh, saya ada acara lain. Jadi nanti saudara kita bicara yang ini, ya. Jadi malpraktek etik itu sudah medis tadi bertentangan dengan kode etik. Nanti saya berikan besarnya. Tapi kalau yang malpraktek hukum ya ini, malpraktek perdata, malpraktek pidana, malpraktek administrasi negara. Ya. Jadi kalau di sini ini yang disebutkan dengan istilah pelanggaran disiplin tadi dengan etika, ya. Di sini malpraktek etik, ya. Nah, nanti kalau bicaranya ya ada di sini. Malpraktek perdata kita lihat hubungan pasien. Jadi kalau malpraktek perdata atau pelanggaran perdata lah ya, harus ada hubungan pasien dengan dokter dulu. Kalau nggak ada hubungan nggak bisa. Artinya apa? Harus ada kontak antara dokter dengan pasien. Ya kan? Kontaknya bagaimana? Menimbulkan perikatan. Nah, gitu ya. Itu karena undang-undangnya mengatakan bahwa kalau saudara waktu kuliah pertama dengan saya tentang transaksi terapeutik harus ada hubungan hukum. Tanpa ada ini nggak mungkin saya menuduh malpraktek dokter. Saya berobat sana tidak pernah. Tapi saya pernah di advis dokter itu bukan di rumah sakit, ketemunya di mall. Nah, itu hubungan hukumnya nggak pas. Misalnya saya ketemu dokter penyakit dalam. Saya merasa lambung saya nggak enak, terus ngobrol saya di mall, ketemu, dok, saya ini begini-begini, oh minum obat ini aja. Terus saya dikasih tulisan obatnya tanpa resep, saya beli. Ketika saya minum, lambung saya bukannya tambah enak, tambah muntah-muntah. Memang ada hubungan hukum, ada hubungan ya antara saya dengan dokter, tapi hubungan hukumnya bukan dalam suasana transaksi terapeutik, hubungan perkenalan. Jadi kalau misalnya saya muntah-muntah, terus saya terjadi suatu fatal, boleh nggak gugat dokternya? Tidak boleh, kalau suasananya bukan suasana hukum. Saya ketemunya di mana? Di mall, ketemunya di pasar. Kemudian dokter itu kawan, baik. Saya minta, dan saya menturuti. Nggak bisa, karena ikatannya bukan ikatan hukum. Di situ ikatan pertemanan biasa. Ya, jadi gitu ya. Nanti dapat digugat berdasarkan prestasi melawan hukum. Nanti juga rumah sakit, gitu ya. Nanti kita lihat juga yang pidana. Nah, ini area perdata, memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Ini transaksi terapeutik. Nanti kalau yang ini perdata juga harus ada dokternya, harus ada kewajiban dulu. Ada direction of that duty. Jadi ada hubungan antara kewajiban dengan kewajiban itu dengan akibatnya. Area correction nanti kita lihat. Ya, ada damage, ada kerugian. Ya, ini 1365 dan 1367.
Nah, kalau ini nggak usah dibuktikan. Kalau ada gunting ketinggalan di sini nggak usah dibuktikan. Nanti kita bahas ya. Kalau misalnya ada, tapi ini jarang, ini fatal ini. Tapi apa tidak ada? Ada. Saya contohkan ini pernah ada, tapi di luar negeri, di Indonesia juga pernah. Kapas yang ketinggalan ya. Pernah saya menangani kasus yang terjadi di suatu rumah sakit di suatu daerah, ya itu diduga, maaf ya agak ekstrim, itu pasca bedah seksio, kapasnya diduga tertinggal di dalam rahim atau perut. Kemudian maaf ya, disogok melalui vaginanya, itu ditarik katanya begitu. Tetapi kita buktikan tidak ya. Nah, itu nanti banyak. Ini namanya the things speak for itself. Apa? Fakta berbicara. Nggak usah dibuktikan. Kalau ditanya foto rongsen ada begini, ini misalnya. Maka berlaku asas res ipsa loquitur. Siapa yang harus membuktikan di sini? Bukan pasiennya, tetapi dokternya atau rumah sakitnya. Kalau dalam asas hukum perdata kan, siapa yang menuntut, dia yang harus membuktikan. Nah, itu dalam asas perdata. Saya ngaku nih punya Android, punya HP. Ini HP saya, ya buktikan saya, jangan orang. Nah, tapi kalau di sini susah, nggak mungkin dong. Saya merasa sakit, nggak enak. Mungkin ada benda, pasiennya suruh buktikan, nggak mungkin. Yang harus buktikan di rumah sakitnya. Maka di sini res ipsa loquitur, fakta berbicara. The thing speak for itself. Ya, faktanya berbicara sendiri. Ini tidak usah dibuktikan. Ya, asal foto rongsennya ada. Nah, nanti ini ya, ini pidana, nanti kita lihat pidana bagaimana. Ini kemudian nanti kalau yang ini sifat melayani hukum medis, sampai nanti kepada perdata nanti ya saya inikan ya, administrasi negara. Saudara, saya mohon maaf kuliah sampai di sini karena saya jam 3 ini sebenarnya ada acara. Ya, ada acara lain. Jadi saudara mohon maklum lah ya kalau saya ini kuliahnya loncat-loncat, saya juga udah bilang sama Mas Rohim. Tapi besok kita teruskan lagi ketika ada waktu, nanti saya kontak lagi sama Pak Rohim ya. Atau ada yang ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Pak, dikit Pak. Ya Mbak Tias ya, nah, siap. Silakan Mbak. Ya Pak, kan sudah terjadi mediasi nih Pak. Ya. Karena menuju titik perdamaian. Ya. Pada saat perdamaian itu keluarga pasiennya tidak datang karena dia sudah merasa memberikan kuasa kepada lembaga tersebut. Ya. Apakah perdamaian tersebut tetap sah Pak? Ya, jadi intinya gini ya, andai kata dia sudah memberikan kuasa, ya kan? Artinya, ya, Pak, kuasa yang telah diberikan itu secara mutlak, kalau dia tidak datang dan telah memberikan alasan secara sah, secara saya, berarti orang yang memberikan kuasa itu ya terikat terhadap isi perdamaian. Apa yang dikuasakan, ya kan, harus diakui. Tidak boleh dia tidak boleh mengelak. Karena apa? Isi pemberian kuasa kan gini intinya. Saya memberikan kuasa secara penuh. Nah, secara penuh apa? Berarti mengakui substansi-substansi yang disepakati. Kalau dia itu mengelak, ya kan? Nah, buktinya secara sederhana saja. Ini ada surat kuasa. Saudara mengkuasakan secara penuh terhadap orang lain, ya. Jadi sama aja. Saya misalnya sederhananya mau ngambil uang, ngambil gaji, saya kuasakan pada Jihan Han, saya buatkan surat atau kepada Pak Rohim, ya. Terus saya ngelak, saya nggak ngambil sekian, nggak bisa karena jumlahnya tertera di situ, apapun terserah di situ. Jadi apa? Orang yang memberikan kuasa terikat kepada orang yang memberikan kuasa. Tapi ada syaratnya. Orang yang diberi kuasa itu jangan melebihi, ya jangan melebihi apa yang tidak dikatakan oleh pemberi kuasa. Paham ya? Jadi orang yang menerima kuasa ini saya misalnya diberi kuasa oleh Pak Rohim. Pak Fakih, tolong Pak Fakih kerjakan yang nomor 1 sampai nomor 5 misalnya. Tapi saya kebablasan sampai nomor 10. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh melebihi, tidak boleh mengurangi. Itu yang penting. Ya, jadi gunanya hukum itu apa? Kalau ada namanya pemberian kuasa, berarti dia memberikan secara otoris, ya, secara otoritanya itu kepada penerima
puasa. Ya, misalnya ada pasien tidak bisa melakukan sesuatu karena keadaannya atau karena kemampuannya memberikan kepada orang yang bisa dipercaya, tetapi garis-garis yang dari orang si pasien itu harus dikuasai oleh penerima kuasa. Ya, nah siapa yang tanda tangan di situ? Ya penerima kuasa. Kan ada surat kuasa dulu. Jadi kalau dalam tanda tangannya nanti itu adalah siapa? Penerima kuasa. Pemberi kuasa tidak usah lagi. Tetapi semuanya harus dilampirkan ketika dibuat surat perjanjian. Jadi otentik cerat dijadikan satu. Oh ini memang runtutannya memberikan kuasa kepada si A. Si B tidak sempat, si B sakit, si B percaya. Tapi jadi satu. Jadi nanti kalau ada apa-apa dibuka, oh ini dokumennya jelas kok. Nah orang ini kan nggak pernah meruntut ke sana, itu masalahnya. Jadi artinya si pemberi kuasa harus memberikan informasi itu sehingga orang yang diajak berdamai atau mediasi ya langsung ditutup perbuatannya itu dengan perbuatan hukum yang tidak bisa menggugat, tidak mau ini sudah itu merupakan kesepakatan bulat antara para pihak. Para pihaknya yang dikuasakan diwakilkan kok bisa saja. Misalnya, saya mewakili anak saya yang tidak bisa berbuat secara hukum. Nah, kan saya nggak apa-apa. Anak saya wakili, boleh. Atau keluarga saya wakili, boleh. Atau saudara mewakili ibu saudara atau siapa saudara, nggak ada masalah. Ya, itu berarti ya saya pikir ya. Jelas nggak? Makasih ya. Ya, oke. Cukup satu aja ya, mohon maaf ya. Ya, yang lain ya, Mbak Ida ya. Mas Indra atau yang lain atau Jihan ya. Jadi itu saja mohon maaf yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan nanti kalau ada apa-apa kontak saya aja langsung ya. Oke. Jadi yang lain-lain. Untuk Jihan, untuk Mbak Tias cepat itu seminarnya ya. Itu Mbak Ida kan udah. Ya. Udah daftar kok, Pak. Udah daftar. Oh, berarti nanti dikelola Pak Rohim ya. Ya. Oke. Jadi baik itu saja ya. Lebih kurang saya mohon maaf ya. Saya izin untuk live ya. Ya, Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih ya, wabarakatuh. Pak.